Shokugeki Goregan, tokusatsu tengah malam yang jelek secara kualitas. Tapi aku tidak menyesal untuk membuang waktuku menonton 13 episode. Mungkin buat kalian toku fans ataupun penggemar dari karya Amemiya, semua bersepakat bahwa series ini adalah series yang jelek secara kualitas. Kalau di serial Ultraman Omega, Decade, Nexus, dan Hibiki, kan masih ada pro kontra tuh dari kalangan toku fans. Kalau di sini, sekali aku posting, semua bersepakat kalau ini adalah series yang jelek. Dan sebenarnya aku juga nggak terlalu ambil pusing dengan kejelekan seriesnya. Mengingat ini mungkin seri tandaan untuk Amemiya dan juga Pak Inoue. Sebelum menonton, aku justru menaruh pandangan optimis terhadap series ini. Ya seperti yang kalian tahu, bahwa series yang gagal pada masanya adalah permata berharga yang hanya bisa dinikmati di sebagian episode untuk para toku fans era sekarang. Selayaknya Hibiki dan juga Nexus. Dan juga setelah aku baca-baca kalau series ini lebih berfokus kepada drama Shrine of Life daripada pertarungan tokusatsu, maka otakku seketika berkata, oh mungkin ini kayak Kamen Rider Hibiki. Tapi sialnya, harapanku berangsur-angsur patah. Di episode pertama, berhubung ini adalah konten review, maka aku akan bahas kenapa series ini bisa aku anggap jelek, bahkan jika kita lihat dari kacamata genre parodi. Dan bagian mana sih yang kalau diperbaiki bakalan lebih bagus? Tanpa berlama-lama, ini dia Shokugeki Goregan. Mengisahkan tentang gadis nolep bernama Hitomi yang ingin dunia hancur. Hobi mendengarkan drama Rakugo, berpikir bahwa dia tokoh utama dalam serial, dan memiliki mata batin yang bisa melihat siluman. Nah, masalah datang ketika siluman baik atau Hikaribito bernama Go dan kawan-kawannya masuk ke kehidupan Hitomi. Hitomi mau nggak mau harus ikut andil untuk membantu misi para Hikaribito dan menyesuaikan diri dengan mereka. Secara story, sebenarnya ini kayak template Shrine of Life ya. Buat kalian yang suka nonton genre Shrine of Life komedi, mungkin kalian akan menjumpai puluhan cerita dengan format seperti ini. Tokoh utama yang normal atau ingin kehidupan yang damai, namun malah datang karakter yang problematik sehingga membuat tokoh utama harus beradaptasi. Sebagai contoh, Grand Blue, tokoh utama yang ingin kehidupan kampus yang damai, tapi malah bertemu dengan senior klub diving. Gintama, sebenarnya ini ada actionnya sih, tapi di awal ada kemiripan seperti POV dari Shinpachi selaku orang normal, lantas bertemu dengan Gintoki yang sengklek. Dan juga Sakura Show, yang aku lupa judul lengkapnya apa. Dan setauku masih banyak lagi. Soalnya judul drama Shrine of Life itu panjang banget dan pakai judul Jepang. Jadi aku gampang lupa kalau soal judul. Nah, biasanya karakter-karakter yang relatif normal digunakan sebagai sudut pandang kita sebagai penonton. Dan terkadang juga untuk menunjukkan letak kelucuan dari dialog maupun tingkah dari tokoh yang lain. Bisa melalui monolog batin seperti di series ini, atau dari sanggahan. Bisa dibilang ini masih versi mentah dari Apataro Dance Brother yang penulisannya juga diketuai oleh Pak Inoue. Di Dance Brother, di awal episode, kita juga dipertemukan dengan Oni Sister sebagai POV orang normal yang selalu menjumpai anggota Dance Brother yang nyeleneh, seperti Momotaro dan kawan-kawannya. Namun di Dance Brother, hubungan karakter, pengembangan karakter, dan keotentikan cerita jauh lebih berkembang daripada serial ini.
Buat yang nggak suka ada spoiler, betul amat. Yang menandakan bahwa Pak Inoue belajar dari kegagalan serial Slice of Life-nya di masa lalu, seperti Hibiki episode ke-30 ke atas, dan juga serial ini. Yap, beliaulah yang membuat saya menjadi haters nomor 1 Kiriya. Bojo naif kok dadi oni. Series ini secara objektif jelek, namun aku ingin mengapresiasi treatment di episode pertama yang menampilkan transisi antara pertempuran Go di luar angkasa dengan kehidupan damai Hitomi. Bagiku itu pendekatan yang cukup menarik ya, di mana ikan asin Hitomi berangsur-angsur berubah menjadi pesawat ruang angkasa Go. Menarik men. Dimana pertarungan cukup intens, tapi masih terasa bahwa ini adalah series yang santai. Mungkin beberapa fans agak terganggu ya dengan kualitas acting dari para tokoh. Tapi di sini aku nggak terlalu mempermasalahkan bagian tersebut, mengingat acting hyperbolik dalam serial komedi Jepang itu menjadi hal yang sangat lumrah. Dan bagiku itu masalah preferensi dan selera aja. Dan jika kalian menganggap acting dari karakter ini jelek, maka konsekuensinya ekspresi Oni Sister dalam serial Don Brother, Akiko dalam serial Kamera Doorway, beberapa karakter Wizard dan Force juga seharusnya kalian perlakukan serupa. Secara desain Hikari Bito juga nggak ada masalah. Menurutku masih terasa Amemiya dan juga sesuai dengan story dan tujuan. Dimana Hikari Bito itu juga merupakan siluman. Lagu opening juga enak banget dan cocok untuk serial yang didominasi drama Slice of Life. Tapi BTW kalian ngerasa nggak kalau gaya openingnya kayak samar-samar mirip Jonas Brother gitu? Atau itu cuma perasaanku? Coba tulis di kolom komentar kalau kalian ngerasain hal yang serupa. Sebenarnya ini bukan kekurangan, tapi lebih kepada keluhanku secara pribadi. Dan juga pertanyaan untuk Pak Amemiya. Emang harus banget ya nampilin orang telanjang di serial tokusatsu dewasa? Nggak ada opsi lain gitu selain orang bugil dan adegan erotis? Cerita yang kompleks mungkin? Atau treatment yang lebih advance? Sebenarnya, aku nggak masalah selama ketelanjangan dan adegan erotis memiliki tujuan tertentu. Selayaknya di salah satu scene Garo Hagane, cukup oke lah. Walaupun sebenarnya juga nggak penting-penting amat. Atau mungkin kayak Grand Blue yang menjadikan ketelanjangan sebagai punchline. Walaupun nggak semua orang bisa relate dengan humornya, tapi minimal ketelanjangan punya tujuan yang jelas. Nggak hanya sebatas untuk bikin penonton sange. Oke, biar nggak omon-omon. Misal kita buat mbak-mbak navigator bugil itu selalu mengikuti Go. Dan ketika navigator bugil bertemu dengan Hitomi, maka Hitomi secara spontan menutupi payudaranya. Atau celutukan spontan lucu Hitomi ketika melihat navigator bugil. Mungkin akan terasa lebih memiliki tujuan daripada sekedar telanjang bulat. Cara penulisan cerita juga absurd parah. Walaupun ini genre parodi, tapi setidaknya ingat aturan main dari serialnya lah. Kan Hitomi dalam serial punya kemampuan untuk melihat Hikari Bito, walaupun Hikari Bito sedang menyamar. Tapi kenapa Hitomi nggak bisa melihat penyamaran Rin? Kenapa? Rin anomali kah? Tapi kata-kata kakek yang satu ini dia juga merupakan Hikari Bito. Kenapa Hitomi nggak bisa ngelihat? Main seumur hidup kah? Kalau main seumur hidup, konsekuensinya berarti Hitomi seharusnya nggak bisa ngelihat Go. Kita biarkan pertanyaan itu membayangi kalian ketika tidur. Selanjutnya, di tengah monolog karakter yang gemar menceritakan segala sesuatu secara gamblang dan bertele-tele, kenapa mereka luput untuk menceritakan zona perang bagi para Hikari Bito? Ini apakah ini? Kenapa tiba-tiba bisa masuk begitu saja? Apa fungsinya zona perang ini? Yap, sekali lagi kita biarkan pertanyaan tersebut membayangi kalian sebelum tidur. Belum lagi aku menjumpai adegan yang terasa patah ketika Rei merasa hampa dan kemudian tiba-tiba aja gitu masuk ke zona pertarungan dan nggak ada angin, nggak ada hujan. Gue tiba-tiba aja masuk ke pertarungan melawan Rei. 少し寂しかった。
Scene apakah ini? Mabuk cubung kayak. Ada lagi scene yang terasa patah. Aku nggak tahu ini disengaja atau enggak. Soalnya Pak Inoue juga merupakan penulis skenario di serial Kamen Rider Kiva. Dan seperti yang kalian tahu, di serial Kamen Rider Kiva memiliki dua latar waktu yang berbeda. Zaman ayah Wataru bernama Otoya dan juga Wataru. Nah, di setiap Wataru dan Otoya mengalahkan monster yang sama, maka dibuat montage dalam satu momentum yang membuat ceritanya terasa terstruktur dan enak untuk diikuti. Nah, di serial ini kayaknya juga ingin melakukan pendekatan yang kurang lebih mirip, tapi cuma terasa patah banget. Dan jujur itu agak mengganggu. Dan walaupun itu dibikin punchline komedi, jujur itu nggak lucu sama sekali. Bahkan untuk sekelas orang receh yang suka film komedi absurd Jepang sepertiku. Secara komedi, di beberapa part aku merasa cukup terhibur dengan interaksi Hitomi dan Hikaribito. Tapi karena series ini sepenuhnya mengandalkan momen absurd dan POV Hitomi, seiring bertambahnya episode, maka akan terasa repetitif dan membosankan. Nah, untuk membuat komedi yang bikin kita tertawa lepas dan nggak boring, sepanjang pengalamanku ketika menonton serial Jepang, yaitu dengan menyajikan cerita yang tak hanya sekedar mengandalkan momen absurd, tapi juga struktur dan teori komedi yang jelas. Jangan salah, komedi juga punya struktur. Yang paling sering digunakan biasanya setup dan punchline. Berbeda dengan setup di film, setup di komedi biasanya digunakan untuk menggiring ekspektasi kita selaku penonton, membuat kita penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian kita diberikan punchline atau twist kejadian di luar ekspektasi yang dibangun di setup. Punchline-nya juga banyak aturannya, agar bisa bikin twist yang benar-benar patah. Ini agak panjang kalau dijelasin. Gini aja, misal dalam series Grand Blue. Setup dibangun ketika Lori pertama datang ke tempat sepupunya, dengan mengenang masa lalunya bersama dengan sepupunya. Dan ketika kita menduga ceritanya akan berjalan seperti drama romance, disitulah punchline atau twist datang. Ketika Lori membuka pintu dan menjumpai pria bugil di sana. Atau mungkin callback, kasarnya membawa lagi punchline sebelumnya dalam format yang berbeda. Dan itu terjadi pada scene Menor memarahi senior klub diving ketika telanjang bulat selayaknya Lori di episode awal. Atau mungkin double punchline, yaitu memberikan punchline secara beruntun dan menjadikan kita tertawa berkali-kali. Kalau kalian nonton Gintama, biasanya double punchline sering digunakan. Seperti saat bermain sumpit dengan Shogun. Di serial yang mungkin kalian asing seperti Radical Gags Fukuyama, juga melakukan hal yang serupa pada scene makan bersama. Ya mungkin masih banyak lagi. Aku cuma tahu itu doang. Itu pun aku belajar dari stand up komedian kayak Ridwan Remin dan juga Panji. Nah, jika development komedi kayak gitu diterapkan di serial ini, mungkin komedinya akan terasa lebih variatif, tak hanya mengandalkan monolog Hitomi dan juga tingkah random dari Hikaribito. Ketololan keputusan Rin, Go, dan antek-anteknya sebenarnya juga agak bikin aku jengkel. Tapi karena ini tokusatsu parodi, akan aku maafkan. Sama seperti yang dilakukan Omega yang bingung mau fokus ke konflik kemanusiaan atau dilema eksistensial, serial ini juga tampaknya kesulitan untuk membagi fokus antara drama slice of life, action tokusatsu, atau serial parodi. Yang dimana ketiga genre itu memiliki fokus yang berbeda. Jika ingin drama slice of life tapi diselingi komedi, maka konsekuensinya ya setiap karakter diberikan pembangunan karakter yang jelas. Jangan hanya cuma kumpul, cipika-cipiki, terus tiba-tiba aja gitu dikasih plot pengorbanan Go. Kalau ingin serial parodi tokusatsu, ya buat punchline yang lebih liar lagi.
yang sekiranya di luar ekspektasi penonton. Di beberapa part ada yang cukup liar sih, seperti memperagakan gimmick dari Super Sentai dan nenek Hitomi yang tiba-tiba hidup dan ngasih motivasi ke Hitomi. Tapi bagiku scene kayak gitu masih perlu diperbanyak lagi. Mungkin kayak mengkritik tokusatsu lain di dialog mungkin, atau keluhan-keluhan staff produksi dari series itu sendiri. Untuk contoh parodi tokusatsu yang cukup liar, kalian bisa lihat sendiri di series Akiba Ranger. Yang di sepanjang series kita disajikan konflik yang cukup nyeleneh, yaitu kenyataan bahwa mereka bukanlah serial Super Sentai resmi. Dan di ending, kita diberikan villain yang merupakan sutradaranya sendiri. Udah ya. Kendati pun banyak kekurangan, bahkan secara keseluruhan emang jelek. Tapi ini bukan serial yang bikin aku kecewa ataupun marah. Ya namanya pengalaman pertama yang nggak ada yang langsung bagus. Bagiku ya agak kurang fair aja gitu jika kita terus-terusan menghujat seolah mereka sudah final. Atau Pak Inoue juga menunjukkan keinginannya untuk terus belajar di serial Down Brother yang katanya juga kontroversial sih. Aku juga nggak tahu. Tapi menurut pendapatku pribadi, serial Down Brother justru lebih solid ketimbang beberapa Super Sentai lain. Buat kalian yang nggak setuju, boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekian review kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oh ya, jangan nyawit kayak Sugeki Goregan.